Halo, gua Dedi pakai Y bukan pakai I. Di video kali ini gua bikin potongan model klasik pompadour bersama Bang Fikri. Ya Bang. Bang Fikri ada betul. Instagramnya nggak? Ada. Instagramnya di sini. Dan Bang Fikri ini adalah pelanggan King Cuts yang terlama lah ya Bang ya. Salah satu yang terlama. Jadi di postingan awal-awal Instagram King Cuts tuh udah ada. Nih buktinya nih. Dari tahun 2014 doi udah cukur sama gua. Kasih dong Bang pesan-pesan buat netizen. Kalau mau cukur di daerah Cibubur, saran gue yang terbaik dari yang gue tahu ya di King Cuts. Terbukti lah ya lo dari tahun 2014 sampai sekarang, dari model rambutnya dulu klasik pompadour lah ya, sampai gue pakai eksekutif kontur. Sampai kali ini balik lagi ke klasik pompadour. Jadi di video ini gue akan tunjukin ke lo semua bagaimana step by step tutorial cara membuat potongan model klasik pompadour. Oke, sebelum lanjut video ini jangan lupa like dan subscribe. Tapi kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Thank you. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gua Dedi pakai Y bukan pakai I. Oke teman-teman. Jadi ini rambut Bang Fikri sebelum dipotong. Kalian bisa lihat kan? Masih panjang karena sudah berbulan-bulan belum potong rambut akibat pandemi COVID-19. Oke, langsung aja, jangan berlama-lama. Untuk tahap pertama, tahap pertama nih penting sekali. Jadi tahap pertama, gue basahin dulu rambut Bang Fikri pakai semprotan atau water spray. Sambil nyemprot ini, gue buat section ya teman-teman, section atau parting. Jadi parting ini dapat memisahkan rambut bagian atas dan bagian bawah. Jadi dari sisi samping sebelah kiri dulu gue section, lanjut ke gue potong. Di proses ini gue kasih nama, gue lagi buat baseline. Baseline gue pakai clipper overcomb baseline. Dan ini pun gue lagi buat sketsanya. Artinya clipper overcomb ini belum selesai sampai di situ. Nanti akan gue lanjutin ke tahap berikutnya. Oke. Tetap clipper overcomb. Mengikuti bentuk kepalanya. Kenapa clipper overcomb? Supaya nggak terlalu tipis. Karena gue nggak mau, atau Bang Fikri sendiri nggak mau bagian samping dan belakangnya terlalu tipis. Jadi gue gunakan teknik clipper overcomb. Oke, di sisi sebelah kiri sudah, sekarang sisi sebelah kanan. Masih seperti tahap yang awal tadi ya, buat section atau parting menggunakan water spray. Lalu baseline gua pakai teknik clipper overcomb. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum tahu apa sih clipper overcomb itu, ya clipper overcomb adalah ya memotong rambut menggunakan sisir dan clipper. Jadi comb itu artinya sisir teman-teman. Terus masih seperti tadi, gua pakai teknik clipper overcomb supaya tidak terlalu tipis. Karena di model klasik pompadour ini gua nggak buat fade,
di bagian samping dan belakangnya. Mungkin taper lah nanti jadinya. Baik, lanjut ke step berikutnya. Jadi sedikit gue bahasain lagi. Nah, ini namanya section diagonal. Jadi gue belah rambut bagian atas menjadi dua bagian depan dan bagian belakang secara diagonal. Lalu yang bagian belakangnya gue potong mengikuti baseline yang gue buat tadi, yang gue buat pakai clipper overcomb tadi, teman-teman. Nah, jadi panjangnya disesuaikan sama baseline-nya tadi yang di tahap awal yang gue potong menggunakan teknik clipper overcomb. Nah, setelah sama panjang, nah jadi gue gunting supaya terbentuk graduation atau tingkatan. Makanya gue trap tuh motongnya dengan patokan baseline tadi. Oke ya, ngerti ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang belum jelas, kalian boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan kalau yang belum subscribe, jangan lupa ketik tombol subscribe dan emot like di bawah video ini. Nah, di tahap ini, di sisi sebelah sini pun sama kayak tahap sebelumnya. Jadi gue section secara diagonal bagian rambut atas menjadi dua bagian depan dan bagian belakang secara diagonal. Lalu gue trap supaya terbentuk graduation atau tingkatan, atau yang bisa kita sebut bertekstur gitulah ya. Kalau jatuhnya bertekstur. Tetap fokus dan teliti agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, di tahap ini gue motong rambut bagian depan. Karena gue pengen tetap panjang bagian depannya, tapi nggak patah, tapi tetap nyambung dengan bagian tengahnya. Nah, makanya gue section tuh, gue bagi lagi supaya rambut bagian depan tetap panjang tapi tetap nyambung. Caranya adalah kita tarik ke samping rambut bagian depan, lalu kita potong menyesuaikan rambut bagian tengahnya. Nah, di tahap ini gua cross check. Artinya mungkin ada yang belum terpotong atau belum sama panjangnya. Jadi gua potong dari bagian tengah ke arah depan. Semakin ke depan semakin panjang, tapi tetap connection atau nyambung gitu ya teman-teman ya. Sudah selesai potong rambut bagian atas. Jadi gue mau keringin supaya mempermudah ke tahap berikutnya. Nah, sambil keringin gue juga sambil ngebentuk nih, kira-kira masih ada yang butuh dipotong nggak. Jadi fungsinya ngeringin ini pastinya untuk mempermudah ke tahap berikutnya. Dan ngecek juga tindakan apa yang harus kita lakukan lagi supaya potongan rambut ini menjadi maksimal. Oke, kita keringkan menggunakan hair dryer. Nah, di tahap ini gue menggunakan tekanan angin yang maksimal, jadi paling panas. Nah, habis itu gue tinggal thinning shears atau pakai gunting sasak. Jadi gue blending tuh pakai thinning shears atau gunting sasak, tapi hanya di bagian ujung-ujungnya aja teman-teman. Nah, bagian ujung-ujungnya aja supaya menimbulkan
kesan bertekstur atau tampilan bertekstur. Jadi gua sasak di bagian ujung-ujungnya aja, merata di seluruh bagian rambut bagian atas. Nah, kalian bisa perhatikan, gua hanya ngambil bagian ujung-ujungnya saja. Tujuannya supaya bertekstur dan tentunya akan lebih mudah nanti saat stylingnya atau saat kita buat klasik pompadornya. Oke. Jadi gue blending menggunakan thinning source, merata di seluruh bagian. Oke, mungkin sampai di sini jelas lah ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya ini gue akan rapikan rambut bagian belakang dan bagian samping. Seperti yang gue bilang tadi, gue akan buat taper di bagian samping dan belakangnya menggunakan guard nomor 2. Untuk open close nya bisa kita sesuaikan ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini gue membuat guideline atau garis pandu menggunakan no guard atau 0. Oke, berikutnya pakai nomor 1. Gue sering menyebutnya apa ya, middle line. Jadi, nah, yang garis yang terbentuk itu gue sebut middle line atau garis tengah. Tujuannya apa ya? Mempermudah saat gue membuat gradasi di bagian belakang ini. Nah, untuk menghilangkan middle line-nya itu gue pakai guard nomor 1 dengan levering open teman-teman, atau terbuka sampai halus, sampai dirasa cukup. Lalu menghilangkan guideline-nya yang pertama kali kita buat tadi menggunakan clipper aja, nggak pakai sepatu tapi open juga. Dan memperhalusnya menggunakan guard nomor 1/2. Ya, sama seperti di tahap belakangnya tadi, rambut bagian belakang. Gue pakai nomor 2, nggak terlalu tinggi. Terus pakai nomor 1, open close kita mainin, menyesuaikan kebutuhan. Jadi di sini kalian butuh rasa atau perasaan ya teman-teman ya. Levernya ini saatnya open atau close. Kalau memang open, dibutuhkan open, kalian bisa open. Kalau memang close, kalian bisa close juga. Lalu tahap berikutnya detailing, outline. Ya, pokoknya ngebentuk lah ya, pakai detailer. Lalu merapikannya, cross check, masih ada nggak ya butuh dibetulin atau butuh dipotong. Kita ulangi lagi pekerjaan kita yang tadi. Seru lah pokoknya. Kalau kita suka pekerjaan ini pasti seru. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian. Ya, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan saya butuh dukungan dari kalian untuk mengetik like dan subscribe di bawah video ini. Nah, di tahap finishing teman-teman. Jadi Bang Fikri ini udah gue cuci, setelah gue cukur. Nah, tinggal gue styling. Sama seperti hair dryer yang pertama tadi. Gue tinggal ngeringin, anginnya gue arahin ke belakang dan ke atas bagian rambutnya. Oke, menggunakan panas yang maksimal. Dan kali ini gue pakai hair dryer merek Babyliss. Terus
sampai membentuk pompador. Pokoknya gunakan hair dryer sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Nah pas udah selesai kita hair dryer, langsung gue aplikasikan clay kali ini. Gue pakai clay, gue ratain ke seluruh bagian, dan cara pengusapannya tetap mengikuti arah angin dari hair dryer tadi yang udah kita mulai dari pertama tadi teman-teman. Terus ada yang ke arah belakang, ada yang ke arah depan. Yang penting produk ini merata di seluruh bagian rambut. Nah gitu, jadi gampang kan ya teman-teman ya. Buat kalian yang masih belum jelas juga, kalian boleh tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan bisa gue jawab, mudah-mudahan bisa gue balas. Dan gue ucapkan terima kasih buat kalian yang masih tetap nonton di video ini dan sudah mendukung channel ini dengan mengetik like dan subscribe. Nah, jadi ini sebelumnya atau before dan after. Jadi di video ini gua bikin potongan klasik pompador. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Tinggalkan like dan subscribe. Selamat jumpa di video-video saya berikutnya. See you.